في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam saudara-saudara yang ada di tanah air. Sekarang ini saya berada di Kairo sambil menyusuri Sungai Nil. Monggo, siapa yang mau tanya? Ya, selamat malam Pak Bambang. Pertanyaan yang menggelitik dalam diri saya itu, ada seseorang yang menulis tentang penemuan mumi Fir'aun. Di situ dikatakan bahwa penemuan ini kan tidak tertulis di dalam Alkitab, sehingga kesannya Alkitab itu kenapa tidak lengkap dalam menulis peristiwa ini. Sementara di yang lain ditulis, yang Alkitab kenapa tidak ditulis? Begini saudara-saudara ya, itu sesungguhnya tulisan seorang ahli bedah Prancis. Namanya itu Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice ini terkenal sekali pada awal tahun 80-an. Bukunya pernah diterbitkan oleh Profesor H.M. Rasidi. Judulnya adalah Bible, Quran, dan Sains Modern. Dia mengatakan ini penemuan mumi Fir'aun justru tidak tercatat dalam Alkitab. Padahal dalam Al-Quran itu dicatat. Jadi Quran itu mukjizat, Alkitab itu tidak cocok dengan ilmu pengetahuan. Saya membaca itu pada waktu saya masih SMA itu. Tapi ya saudara-saudara ya, buku ini menurut saya berlebihan. Pertama, kisah tentang penemuan mumi yang di dalam bukunya dia itu dikaitkan dengan mumi Fir'aun Merneptah I. Lah Fir'aun Merneptah I itu prasastinya aja ditemukan. Prasastinya ditemukan dan intinya bahwa dia itu menulis bahwa pada masanya itu Israel sudah tidak ada di Mesir lagi. Artinya dia Fir'aun setelah keluaran. Bukan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Itu Fir'aun setelah keluaran. Dalam prasasti yang dikenal dengan prasasti Merneptah I itu tahun 1205 sebelum Masehi. Itu dikatakan dalam bahasa Mesir kuno, di mana kata Yisrael dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan dialek Mesir Yasir'il. Yasir'il Pikat Uben Perafet, yang artinya Israel itu mandul, maksudnya tidak berkembang, dan keturunannya sudah binasa, tidak ada lagi. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa Merneptah itu bukan Fir'aun Exodus. Memang para ahli Egyptologi itu masih berbeda pendapat. Apakah peristiwa keluaran itu terjadi pada zaman Ramses kedua? Ini yang dikenal sebagai teori penanggalan yang kemudian. Tetapi fakta-faktanya dari hasil perhitungan baik itu tarikh dalam Alkitab maupun sumber-sumber Mesir sendiri yang itu bisa dihitung dengan cermat setelah penemuan batu Rosetta Stone. Itu sangat jelas bahwa kemungkinan besar Fir'aun di zaman Musa itu adalah Tutmose ketiga. Jadi itu faktanya pertama, bahwa Fir'aun yang diidentifikasi dengan Fir'aun keluaran itu tidak tepat. Itu fakta yang pertama. Kedua, soal mumi itu dikenal luas, tidak hanya pada satu mumi saja. Sekarang aja di Museum Peradaban di Mesir itu kira-kira ada berapa belas mumi yang sekarang disimpan, termasuk mumi yang
itu katanya itu mengandung kadar garam begitu tinggi. Itu bukti bahwa dia pernah tenggelam di laut lalu diangkat kembali, dan itu nggak terbukti. Ternyata sumber yang dikutip oleh Maurits Busail itu bunyinya tidak seperti yang dia propagandakan dalam bukunya. Tebalnya kadar garam yang ada pada Fir'aun Merneptah itu karena proses mumifikasi atau pembalseman, bukan karena pernah tenggelam di laut. Terus berikutnya lagi, kalau kita membaca kisah tentang Fir'aun yang mayatnya terdampar di pantai, itu bukan hanya informasi dari kitab suci Islam saja. Dalam Alkitab itu juga disebutkan, ya, dan ada dokumen Yahudi yang dibukukan. Dia asalnya sumbernya itu berasal dari abad pertama akhir. Ia sejaman dengan rabi yang menyaksikan saat bait suci itu dihancurkan. Tahun 70-an. Iya, tahun 70-an Masehi. Namanya adalah Rabi Eliezer, yang adalah tidak lain menulis Pirkei Rabi Eliezer. Itu bunyinya seperti ini. Pirkei Rabi Eliezer 42. Dikatakan demikian. Rabi Eliezer berkata, pada hari ketika dia mengatakan, biarlah air dikumpulkan bersama-sama, seketika itu juga air membeku dan mereka dibuat menjadi 12 lembah. Lalu bangsa Israel 12 suku itu bisa masuk dari celah-celah laut yang dibelah tadi. Lalu selanjutnya Rabi Simon berkata, pada hari keempat orang Israel berkemah di tepi laut, dan di sebelah selatan laut orang Mesir mengambang seperti botol kulit di atas permukaan air, dan angin utara bertiup dan melemparkan mereka ke seberang perkemahan Israel. Dan orang Israel pergi melihat mereka, dan mereka mengenali satu demi satu, berkata, ini adalah pejabat istana Fir'aun, dan mereka adalah pengawas, dan mereka mengenali setiap orang seperti yang dikatakan. Lalu dia mengutip Keluaran pasal 14 ayat 30, dan Israel melihat orang Mesir mati di tepi laut. Jadi itu bukan hal yang baru. Kalau kita membaca catatannya Herodotus, itu sejarawan di abad ke-5 sebelum Masehi, dalam bukunya yang berjudul Historikon, itu dia juga mengatakan banyak sekali orang-orang yang menyaksikan mumi-mumi Fir'aun pada zamannya, pada abad ke-4 atau abad ke-5 sebelum Masehi. Maka jual beli mumi dan eksistensi mumi, baik itu yang ditemukan di mana, tidak disebutkan, itu pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai menjelang Perancis datang ke Mesir abad 17. Itu biasa terjadi, bukan hal yang baru. Dan dalam liturgi Paskah Yahudi ada ungkapan kegeraman Tuhan. Nah, dalam ungkapan kegeraman Tuhan itu dikatakan, maka orang-orang Mesir tenggelam di laut tanpa sisa. Itu tidak menyangkal Keluaran pasal 14 tadi, di mana orang Israel melihat mayat orang Mesir ada di tepi laut, dan sebagai bukti bahwa Tuhan memelihara umatnya dan memusnahkan orang-orang Mesir. Jadi itu bukan hal yang baru. Pertama, karena identifikasi dengan Fir'aunnya nggak cocok. Dan yang kedua, fenomena penemuan mumi itu biasa, bukan hal yang baru. Itu saya kira. Jadi tidak benar apa yang orang bilang, bahwa orang Israel tidak lewat Laut Merah, tidak membelah, tapi lewat di samping Laut Merah yang ada rawa-rawa. Gitu, toh? Ya, itu kan teori-teori yang muncul di kemudian hari. Tapi ini saya kutip ini sumber-sumber Yahudi yang bicara tentang kedahsyatan karya penyelamatan Tuhan Israel menyeberangi laut teberau. Dan dari abad pertama. Dari abad pertama saya. Tentu ada tradisi sebelumnya. Misalnya Manetus. Manetus itu menulis pada abad ketiga sebelum Masehi. Tapi memang sumber Mesir kuno itu diungkap begitu jelas setelah penemuan batu Rosetta. Jadi batu Rosetta itu ditemukan tahun 1799
Di Mesir, batu Rosetta itu kan asalnya dari desa Roset. Maka Rosetta Stone itu di salah satu desa di sini. Dan ada 3 bahasa ya secara khusus, itu bahasa hieroglif, bahasa yang dipakai di kuil-kuil Firaun, lalu bahasa demotik, bahasa rakyat Mesir, dan kemudian bahasa Yunani. Dari situ untuk pertama kali dia menemukan kata Cleopatra dan Ptolemaios. Lalu setelah dia membaca teks Yunaninya itu, dia kemudian merekonstruksi teks-teks yang ada di atasnya, dan baru ditemukan huruf Mesir kuno itu. Misalnya ya, seorang yang pertama kali menemukan batu Rosetta dan bisa membacanya itu namanya adalah Francis Champollion, seorang Katolik yang masih pemuda waktu itu. Usianya belasan tahun dia sudah bisa membaca banyak teks-teks dalam berbagai bahasa asing. Lalu dia mengikuti ekspedisi penelitian Napoleon. Lalu dari Alkitab dia membaca nama Ramses. Nah, Ramses itu mungkinkah pendiri kota Mesir kuno? Atau seperti misalnya Alexander Agung mendirikan Alexandria, atau Antiochus dengan Antioquia? Mungkinkah Ramses itu nama Firaun? Firaun itu artinya raja, penguasa tertinggi. Dan itu ternyata 23 tahun setelah itu baru dia bisa menemukan cara membacanya. Dan itu diawali dari Alkitab. Makanya kalau arkeologi meninggalkan Alkitab itu sama dengan anak lupa pada ibu yang melahirkannya. Tanpa Alkitab mungkin arkeologi Mesir tidak muncul. Dan dari arkeologi Mesir itu nanti kemudian terjadi penggalian kota Abraham di Ur, lalu penggalian tembok Yeriko, lalu baru Holy Land. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti itu dari Rosetta itu 23 tahun baru bisa terpecahkan. Dan itu karena bahasa Mesir kuno masih dilestarikan di gereja lokal di sini, gereja Koptik. Karena bahasa Koptik itu bahasanya masih bahasanya Firaun, tapi huruf-hurufnya diganti huruf Yunani, ditambah 7 karakter yang ada di dalam bahasa Yunani. Itu menarik sekali. Jadi sebetulnya gereja itu saling melengkapi. Mungkin kalau Francis Champollion itu ketemunya gereja GPIB atau gereja GBI, nggak ketemu ini Mesir kuno ini, ya saya kira, karena tidak ada yang melestarikan, gitu loh kira-kira. Bahasanya Yesus dilestarikan oleh gereja Ortodoks Syria, gereja Maronite, gereja Syria Timur. Bahasanya Perjanjian Baru dilestarikan oleh gereja Ortodoks Yunani. Sampai hari ini orang masih berdoa Doxa Patri Ketuyu Ketuwagyu Pnefmati sampai hari ini. Bahasa Ibrani memang sempat mengalami kepunahan ketika gereja Yerusalem dihancurkan. Mereka hijrah ke Pella karena putusan Kaisar Hadrianus bahwa orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem, baik itu Yahudi pada umumnya termasuk orang-orang Yahudi Nisarim, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya Yesus orang Nazaret. Abah ini kan sudah lama tinggal di Mesir dulu waktu sekolah. Waktu masih sekolah. Nah, kira-kira Abah itu punya kesan apa terhadap Mesir secara khusus? Secara pribadi maupun untuk kajian studi. Oke. Kalau secara studi jelas tadi saya sampaikan ya. Tanpa penemuannya batu Rosetta yang antara lain diinspirasi oleh Alkitab, mungkin tidak muncul yang namanya studi Egyptologi. Bahkan studi arkeologi secara keseluruhan tidak muncul. Itu pentingnya Mesir. Yang kedua, kalau kita membaca kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu belum sampai ke tanah perjanjian. Jadi nama-nama tumbuhan, termasuk nama papirus, itu munculnya di Mesir. Gome, ya. Makanya terjemahan yang berbeda. Terjemahan itu kalau tidak di Mesir mungkin kita tidak tahu apa-apa. Itu kira-kira konteksnya dalam studi kitab suci. Kalau secara pribadi kesan saya sangat mendalam. Pertama, Mesir itu seperti my second country, seperti tanah air saya yang kedua. Karena saya pernah tinggal di sini dan dulu saya studi itu kaitannya studi ilmu agama-agama. Jadi religion Wissenschaft atau comparative study of religion.
di salah satu institut yang namanya Darkomboni. Ya, ini tempat istilahnya mendidik orang-orang yang belajar lintas agama, belajar Islam, belajar arkeologi, belajar kekristenan timur di situ, termasuk dokumen-dokumen Vatikan tentang hubungan antara umat beragama. Jadi pendekatannya dialog, bukan polemik, menang kalah kayak debat-debat model sekarang itu, enggak. Kita memahami orang lain dari perspektif agama yang dianut orang itu, bukan dari perspektif kita, karena sumber salah paham kan dari situ. Kemudian kesan pribadi saya setiap kali ke Mesir kan sekarang selalu Nile Cruise ini. Dulu saya nggak kuat bayar ini, namanya mahasiswa, nggak punya duit saya. Saya naik markep yang kecil itu harganya mungkin cuma 30 pon, bukan 30 dolar ya. Nggak kuat lah saya bayar 40 dolar. Dulu zaman saya mungkin belasan tahun yang lalu tuh mungkin harganya masih 25 atau 20, saya lupa ya. Tapi sekarang bisa tinggal di Mesir ya Pak ya? Ya di Mesir dalam penderitaan. Dalam penderitaan saya harus ngempet puasa saya itu untuk membeli buku. Jadi saya membeli buku itu dari uang puasa saya itu. Makanya ada sahabat saya, Romo Damianus, sekarang di Manado. Dalam kondisi saya ya pas-pasan itu, saya traktir dia minum kopi di kafe, gitu. Karena semakin kita keluar berkat akan diberkati. Investasi apalagi kepada seorang pastor ya. Dia bilang, Bambang, nanti kalau suatu saat kamu jadi orang pintar, saya tahu rahasianya. Apa Romo? Karena kamu mengikat perutmu untuk beli buku. Kira-kira seperti itu. Jadi dulu saya tinggal dekat sini ya. Ini seberang Nil ini ada satu tempat namanya Jamalek. Nah, 2 tahun saya tinggal di Jamalek, itu tempatnya para kedutaan asing. Jadi daerah elit. Pada tahun kedua duit saya habis. Maka saya tinggal di daerah pedesaan lah. Kira-kira saya harus naik itu kereta. Bukan kereta, naik itu bus itu yang sampai gelantung-gelantung begini. Ya. Itu jauh sekali dari satu sampai saya pernah jatuh di situ karena bekerjaan dengan bis. Tapi itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Dan anak saya lahir di sini, dibaptis di sini, salah satu gereja ortodok ya, gereja Koptik di Imbaba. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan. Dari Kairo, kota 1000 menara, baik menara masjid maupun menara gereja. Karena di sini gereja dan masjid sama-sama pakai kubah. Saya menyampaikan salam damai untuk semua teman-teman yang ada di tanah air, secara khusus yang menyaksikan tayangan ini. Shalom, selamat sejahtera bagi semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.